Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Sesuai dengan undangan kami gitu ya. Jadi hari ini kami ke Pengadilan Tata Usaha Negara itu akan menyerahkan sebenarnya adalah jawaban atas keberatan UGM. Jadi UGM ini ternyata keberatan atas putusan Komisi Informasi Publik gitu ya, pusat, yang menyatakan bahwa seluruh dokumen Jokowi itu harus dibuka untuk publik. Jadi itu inti putusannya gitu ya. Yang dikecualikan itu hanyalah soal NIK, NPWP atau daftar nilainya. Kalau ada daftar nilainya gitu ya. Itu yang ini. Jadi kami datang di situ dan kemudian dalam konteks itu hari ini sebenarnya kami memang akan ingin membuka secara terang benderangnya gitu ya berbagai anomali yang ada dalam ijazah Jokowi. Jadi saya menyebut ijazah karena di situ di lembar kertas itu tertulis ijazah Jokowi. Saya perlu informasikan kepada teman-teman semua bahwa dalam anomali itu kami sudah menemukan beberapa dokumen yang karena yang kami gugat pada saat itu bukan hanya UGM. Jadi ada KPU, KPU DKI, KPU Solo dan termasuk Polda yang sampai sekarang belum ada jadwal persidangannya. Kita tidak tahu kenapa sampai belum gitu ya. Dari putusan itu semua dinyatakan terbuka untuk umum, terbuka dan dibuka untuk publik seluruh dokumen itu. KPU sudah menyerahkan hasil putusan itu. Meskipun ada beberapa yang belum gitu ya. Dan itu kita menemukan banyak anomali dan harusnya memang adalah kunci dari semua anomali itu adalah berada di UGM. Nanti soal UGM ada beliau ini akan menjelaskan, ada Pak Hardung gitu ya. Lalu kemudian kalau soal KPU nah ini gitu. Tapi sebelum itu saya menjelaskan kepada teman-teman semua bahwa ada 2 poin besar gitu ya. Ada 2 poin besar yang setidak-tidaknya menjadi temuan bagi kami. Pertama itu adalah berkaitan soal nanti ada apa sebenarnya akan dibongkar oleh sama Pak Edi dengan beliau ini adalah ada apa sebenarnya UGM itu sampai kemudian mau menjadi tamen terhadap Jokowi. Ini penting. Karena selama dalam persidangan sesungguhnya adalah tidak ada satu alasan pun bagi UGM untuk tidak menyerahkan dokumen itu. Bahkan pada saat putusan pun UGM tidak menyatakan keberatan. Dan UGM menyatakan pada saat itu ketika dikasih waktu bertanya, UGM hanya menjawab bagaimana cara kami menyerahkan. Tidak menyatakan, tidak bertanya bagaimana kami keberatan. Itu yang harus kita lihat apa motifnya sebenarnya. Tidak akan mungkin apalagi sudah daluarsa. Jadi putusan yang sudah ingkrah itu kemudian coba digugat oleh UGM. Ini sesuatu yang anomali sebenarnya gitu ya. Yang kedua adalah berkaitan soal KPU yang kita juga di sini, KPU yang kami akan bongkar gitu ya. Berkaitan soal KPU dalam posisi KPU yang sesungguhnya banyak ijazah dokumen Jokowi itu anomali, itu kemudian serta-merta diloloskan pencalonannya. Yang bagi dalam analis kami adalah harusnya itu TMS, tidak memenuhi syarat. Artinya sebenarnya adalah tidak ada presiden yang namanya Joko Widodo, karena dia harus batal demi hukum. Baik itu termasuk pada saat dia gubernur di DKI Jakarta, harusnya pencalonannya itu batal. Kenapa? Karena ada beberapa dokumen yang tidak dipenuhi. Dan itu tidak dilakukan legalisir. Pertama, saya ingin jelaskan gitu ya. Sampai hari ini, Jokowi tidak ada ijazahnya di KPU RI dan KPU DKI, yaitu adalah ijazah SD, SMP, SMA. Setidak-tidaknya sampai hari ini KPU belum menyerahkan kepada kami. Dan KPU tidak menjelaskan di mana dokumen itu. Secara hukum kita menyatakan sampai hari ini tidak ada. Artinya sesungguhnya adalah ijazah itu persyaratan yang harusnya dipenuhi dan itu tidak ada. Sayang sekali dalam PKPU jelas bahwa kewenangannya KPU melakukan verifikasi, tidak dilakukan verifikasi untuk memastikan apakah itu sah atau tidak. Yang kedua adalah, yang ini menarik. Saya sengaja membawa ini beliau ini. Jadi beliau ini membawa itu, saya sengaja dalam amplop menulis ini ada tinta merah gitu ya. Karena kita selama ini selalu menyebut bahwa legalisirnya itu adalah tinta merah. Dan itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Tapi setelah kami terima dari KPU, ternyata bukan hanya soal warna legalisir yang bermasalah. Ternyata adalah tidak ada tanggal. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Babak baru kasus ijazah Jokowi, penggugat kini dari alumnus UGM. Nah, teman-teman, kasus ijazah Pak Jokowi masih menjadi satu pembahasan yang tidak berkesudahan, teman-teman. Ya, dan ini adalah babak baru dalam kasus ijazah Pak Jokowi. Kenapa? Karena alumnus UGM sendiri melakukan gugatan terhadap ijazah Pak Jokowi. Nah, gugatan seperti apa yang dilakukan oleh alumnus UGM ini, teman-teman? Kita tahu bagaimana dengan sidang demi sidang dalam kasus ijazah Pak Jokowi, dan sampai hari ini
sidang demi sidang ya dalam menggugat ijazah Pak Jokowi itu masih terus berlangsung, dan ijazah asli yang ingin dilihat oleh publik masih belum juga ditunjukkan sampai sekarang. Oke, kita lihat di sini ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Jokowi kembali digugat ke pengadilan. Ya, ini kembali digugat ke pengadilan, teman-teman. Kali ini penggugat adalah seorang pengacara asal Klaten, Jawa Tengah, Sigit Pratomo. Sigit yang juga alumni Fakultas Hukum UGM mendaftarkan gugatan secara perdata ke PN Solo. Nah, ternyata bahwa yang menggugat ijazah Pak Jokowi ini adalah seorang Sigit Pratomo yang merupakan alumni Fakultas Hukum UGM. Nah, Pak Jokowi sendiri juga alumnus dari UGM. Jadi dari UGM sendiri. Jadi ya makanya mungkin sangat pusing UGM dalam hal ini. Kenapa? Karena yang menggugat dan yang juga digugat adalah alumnusnya sendiri. Nah, gugatan Sigit tersebut terdaftar dengan nomor perkara 101 PDT G/2026 PN SKT . Nah, teman-teman, turut tergugat dalam perkara itu adalah UGM sebagai turut tergugat 1, dan kemudian setelah itu Polda Metro Jaya sebagai turut tergugat 2. Nah, ternyata bahwa yang turut jadi tergugat 1 adalah UGM sendiri. Kemudian yang turut tergugat 2 adalah Polda Metro Jaya. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa Polda Metro Jaya jadi turut tergugat 2? Nah, kita lihat alasannya. Dalam gugatannya, Jokowi dinilai melawan hukum karena tidak pernah hadir dalam persidangan serta tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya di publik maupun dalam persidangan. Ya, memang teman-teman, ya sudah bertahun-tahun kasus ijazah Pak Jokowi ini terus bergulir, dan sampai saat hari ini juga ya setiap kali ada persidangan maka Pak Jokowi tidak pernah hadir. Nah, makanya muncul alumnus dari UGM ini menggugat ya, dan sampai juga hari ini bahwa Pak Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya, sehingga ijazah aslinya itu masih menjadi bayang-bayang, masih menjadi pertanyaan ada atau tidak, karena ya selain tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak pernah juga menunjukkan ijazah aslinya seperti apa. Nah, kemudian sidang perdana dilaksanakan pada Selasa 5 Mei kemarin dengan agenda pemanggilan para pihak. Sidang dipimpin Majelis Hakim Bayu Soho Raharjo serta dua hakim anggota Dian Erdianto dan Ledis Meriana Bakara. Nah, teman-teman, pada sidang perdana itu para prinsipal tidak hadir dan diwakili kuasa hukumnya, namun turut tergugat 2 tidak hadir tanpa keterangan. Nah, di sini juga tidak hadir, teman-teman. Bahkan dikatakan di sini ya para prinsipal tidak hadir, hanya diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing. Nah, selanjutnya Majelis Hakim PN Solo akan kembali memanggil turut tergugat 2 untuk agenda sidang berikutnya. Nah, akibatnya ya dilakukan pemanggilan lagi, teman-teman. Dan memang seperti itu ya, setiap ada sidang maka yang hadir di situ adalah hanya kuasa hukum dari Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak pernah hadir ya, karena beberapa waktu dulu itu ya diharapkan Pak Jokowi bisa hadir ketika dilakukan satu mediasi, teman-teman. Ya, sehingga ketika dilakukan mediasi karena Pak Jokowi tidak hadir dan dalam mediasi itu terjadi deadlock ya, tidak ada persetujuan kesepakatan di antara kedua belah pihak, sehingga terus berlanjut kasus ini, dan bahkan kasus ini juga sudah ada yang jadi tersangka. Oke, kuasa hukum penggugat Dekta Ajeng Maharasri
menyebut fokus gugatannya bukan soal asli atau tidak ijazah kuliah Jokowi, melainkan hanya untuk Jokowi hadir dalam sidang dan menampilkan ijazah UGM yang ia punya. Nah, ternyata bahwa ini sudah tidak lagi fokus di dalam ini aslinya asli atau tidak, ijazahnya asli atau tidak. Tetapi kenapa ini digugat? Karena supaya kenapa Pak Jokowi tidak pernah hadir dalam persidangan, ya, dan itu ya harus diminta supaya hadir dalam persidangan dan supaya ijazah UGM yang ia punya itu ditunjukkan ke hadapan publik. Ya, ini harus yang memiliki kewenangan dalam hal ini untuk menghadirkan Pak Jokowi adalah para hakim tentunya, yang memiliki kewenangan untuk bisa menghadirkan Pak Jokowi dalam persidangan. Nah, prinsipalnya tadi, gugatan kita tidak mengakui ijazah Pak Jokowi asli, tapi ingin Pak Jokowi hadir di persidangan dan menunjukkan ijazah. Mengenai ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak asli, yang bersangkutan yang tahu. Nah, yang bersangkutan yang tahu artinya yang Pak Jokowi lah yang tahu asli atau tidak. Yang mereka inginkan sekarang ya bukan lagi asli atau tidak, tetapi setidaknya Pak Jokowi hadir ya dalam persidangan. Nah, kemudian sementara itu kuasa hukum Jokowi yaitu YB Irfan tak sepakat jika sikap Jokowi yang enggan menunjukkan ijazah aslinya dianggap aslinya di publik maupun di persidangan dianggap melawan hukum. Nah, ini kuasa hukum Pak Jokowi ini yaitu YB Irfan, dia juga tidak sepakat kalau Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazah aslinya atau tidak hadir dalam persidangan dianggap sebagai pelanggaran hukum atau melawan hukum. Ya, kuasa hukum Pak Jokowi mengatakan itu dirinya tidak sepakat akan hal itu. Ya, memang teman-teman dalam hal ini bukan sepakat tidak sepakat. Ya, tentu ada dalam undang-undang ketika ada permasalahan, ada yang tidak hadir dalam persidangan, apa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh para hakim, ya, bukan karena sepakat atau tidak sepakat tentunya. Oke, ia beralasan tidak ada putusan atau perintah pengadilan yang menghendaki hal tersebut. Ia menilai gugatan ini tidak perlu dibuktikan sebab gugatan tersebut tidak mendasar. Hal ini karena memang tidak ada dasar hukum bagi Jokowi menunjukkan ijazahnya. Ya, memang dari awal seperti ini teman-teman, bahwa kenapa ijazah Pak Jokowi itu tidak pernah ditunjukkan sampai sekarang, ya katanya karena tidak ada dasar Pak Jokowi itu harus menunjukkan ijazahnya. Dan ini juga sering sekali disampaikan oleh kuasa hukum Pak Jokowi, yaitu Yakub Hasibuan. Nah, meski demikian, Irfan mewakili Jokowi menghormati dengan gugatan yang dilayangkan oleh penggugat, sebab materi gugatannya tidak ada kata maupun kalimat yang menyerang kehormatan dari Pak Jokowi. Di dalam formulasi gugatannya nampak santun, jadi tidak terdapat adanya suatu dalil gugatan yang sifatnya menyerang atas kehormatan diri Pak Jokowi. Seperti layaknya gugatan-gugatan sebelumnya, kami juga menanggapi dengan nada dan sikap yang humanis terangnya. Nah, itu teman-teman ya mengenai kasus dari ijazah Pak Jokowi ini yang terus bergulir ya, sampai sekarang tidak ada penyelesaian dalam kasus ini, dan kita mengharapkan supaya semuanya terang benderang. Ya, kita mengharapkan supaya ya kasus ini segera selesai sehingga tidak ya akibat dari kasus ini tidak menjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Karena semakin lama kasus ini maka semakin akan terjadi perpecahan yang tak berkesudahan di tengah-tengah masyarakat. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.